Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Pak Arif. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang waktu, tentunya dalam mata pelajaran tematik waktu. Apa yang akan kita bahas yaitu tentang kapan sih waktunya kita buat tidur, kapan sih waktunya kita buat belajar, dan kapan waktunya kita buat bermain, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang Pak Arif akan bahas satu persatu. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, begini loh waktu yang pas untuk beraktivitas. Oke, teman-teman tolong disimak ya. Pada dasarnya, tubuh memiliki jam biologis yang mengatur berbagai fungsi organ sepanjang hari agar bekerja sesuai ritme yang telah ditentukan, mulai dari jantung, usus, hingga sistem hormonal mengalami perubahan sejak pagi hari hingga tengah malam. Nah, karena jam biologis yang selalu berubah seiring pertambahan usia, maka kamu perlu mengetahui waktu ideal yang pas untuk beraktivitas. Seperti apa itu? Yuk kita simak bersama. Oke. Pukul 00 sampai dengan pukul 2.29, waktu yang baik untuk beristirahat. Kamu akan merasakan lebih lelah dan mengantuk karena produksi hormon melatonin atau hormon tidur yang meningkat. Otak juga akan membersihkan racun-racun dan sisa-sisa zat yang tertimbun akibat berpikir keras seharian penuh. Seluruh informasi yang kamu terima hari itu akan disimpan otak ke dalam memori jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu, sebaiknya kamu tidak makan atau minum pada jam-jam ini karena usus sedang menjalani proses pembersihan atau detoksifikasi. Jika masih terjaga apalagi sampai merasa nggak mengantuk, maka berhati-hatilah. Tingkat kewaspadaan kita berada di titik terendah pada jam ini. Jangan heran jika terjadi kecelakaan kerja ketika bekerja malam hari. Oke, jadi teman-teman, khusus di jam ini adalah waktu istirahat. Oke. Selanjutnya, pukul 3 sampai dengan pukul 5.59, tubuh masih malas bangun karena hormon melatonin masih tinggi. Kamu pasti kedinginan di jam-jam ini kan? Betul nggak teman-teman? Di jam-jam ini teman-teman kedinginan. Oke, suhu tubuh akan mencapai titik terendah pada jam ini karena cadangan energi yang ada akan dialihkan dari menghangatkan badan ke fungsi penting lainnya. Misalnya itu memperbaiki kulit atau melawan infeksi. Hal ini membuat kamu sering merasa mengantuk dan malas bangun karena tubuh yang terus memproduksi hormon melatonin. Meski begitu, rasa malas yang kamu rasakan akan berkurang menjelang pagi hari. Biasanya kadang kalau kita lagi tidur itu malas bangun, nah malah menarik selimut kembali. Oke, selanjutnya pukul 6 sampai dengan pukul 8.59, jangan berolahraga di jam-jam ini jika kamu punya gangguan jantung. Nah, ini jika teman-teman mempunyai gangguan jantung, hati-hati ya. Banyak orang percaya kalau berolahraga di pagi hari akan berdampak baik buat tubuh. Padahal terdapat satu fakta yang nggak banyak orang tahu, bahwa di jam-jam ini adalah waktu yang paling rentan untuk jantung. Kenapa? Karena sejumlah pembuluh darah sedang dalam keadaan kaku dan lebih kaku dari waktu-waktu lainnya. Darah lebih kental dan lengket sehingga tekanan darah sedang berada pada puncaknya. Ini tekanan darah. Maka sebisa mungkin kamu hindari berolahraga pada jam-jam ini karena berisiko mengalami serangan jantung. Selain itu, produksi hormon melatonin pun akan berhenti pada jam ini. Jadi teman-teman kalau yang punya penyakit berat khususnya jantung itu dihindari pada jam-jam ini. Ya mungkin olahraga ringan mungkin masih boleh ya. Oke, selanjutnya
Pukul 9 sampai dengan pukul 11.59 merupakan waktu yang sangat baik untuk belajar, bekerja maupun beraktivitas. Nah, teman-teman di waktu ini teman-teman maksimalkan untuk belajar atau bekerja kalau orang tua. Tubuh sedang dalam keadaan gencar memproduksi hormon stres yang disebut kortisol pada jam-jam ini. Hormon ini bertugas untuk membuat pikiranmu jadi lebih waspada. Selain itu, memori jangka pendekmu juga akan bekerja lebih baik pada waktu pagi menjelang siang. Jam ini adalah waktu paling produktif untukmu sebelum makan siang. Jadi kamu harus menjaga ritme untuk tetap sibuk pada jam ini ya. Oke, maksudnya jadi pada jam-jam ini teman-teman usahakan untuk fokus untuk belajar. Oke. Selanjutnya pukul 12 sampai dengan 14.59 kamu akan berasa mengantuk pada jam-jam ini karena kerja sistem pencernaan sedang aktif. Nah, biasanya teman-teman kalau habis zuhur, habis sholat, nah itu adalah waktu-waktu yang sangat membosankan, bahkan ngantuk ya pada jam-jam ini. Oke, pada jam-jam ini kerja sistem pencernaan sedang sibuk-sibuknya mengolah makanan yang penuh di dalam perut sedari pagi. Cadangan energimu akan digunakan tubuh untuk mencerna makanan, sehingga banyak orang bilang waktu ini adalah jam mengantuk. Betul sekali ya. Selain itu, tingkat kewaspadaan kamu juga akan menurun. Maka, kamu disarankan untuk nggak melakukan aktivitas berat pada jam ini. Dan lebih baik lagi sempatkan untuk tidur siang minimal 1 jam. Ya emang bener ya teman-teman, di jam-jam ini adalah jam-jam ngantuk ya, apalagi kita belajar di dalam ruangan. Itu sudah sangat sulit sekali untuk menahan kantuk. Pukul 15 sampai dengan 17.59 paru-paru dan jantung bekerja maksimal, waktu yang tepat buat berolahraga. Di sore hari ada peningkatan suhu tubuh secara alami yang membuat jantung dan paru-paru bekerja lebih baik dan otot lebih kuat dibandingkan titik terendah di jam tertentu. Hal ini tentu berguna jika kamu ingin berolahraga dan membutuhkan pemanasan. Oke, jadi kadang kita kalau jalan-jalan sore suka melihat orang yang berolahraga. Nah, itu sangat bagus sekali teman-teman. Di jam-jam sore ini untuk berolahraga sangat bagus sekali. Jadi tidak hanya pagi gitu, bahkan jam sore pun dianjurkan. Begitu ya. Oke, selanjutnya pukul 18 sampai dengan pukul 25.09 hindari makan terlalu banyak pada jam-jam ini karena aktivitas pencernaan melemah, kamu mau obesitas dan diabetes. Hati-hati dengan makanan yang kamu konsumsi pada jam ini. Para ahli nggak menyarankan kamu makan terlalu banyak pada malam hari karena pencernaan sudah tidak bekerja sebaik di siang hari. Sebaliknya, hati sedang berfungsi secara maksimal untuk memproduksi protein yang diperlukan tubuh dan membersihkan darah dari berbagai zat beracun. Oleh karena itu, hindari mengkonsumsi makanan berlebihan pada jam-jam ini. Ya, tadi yang sudah dijelaskan ya. Nah, selanjutnya pukul 21 sampai 23.59 kurangi aktivitas dan bersiaplah untuk istirahat dan tidur. Nah, ini yang suka begadang nih, hati-hati ya. Jam-jam segini usahakan untuk tidur, apalagi kita sebagai pelajar. Ini adalah waktunya untuk tidur. Atau bahkan mungkin ada saya tidurnya jam 10 mau ngerjain PR ya mungkin boleh, tapi jangan terlalu malam ya, jangan terlalu malam. Jika kamu adalah orang yang suka bangun pagi, otak akan memproduksi hormon melatonin lebih cepat, yaitu sekitar pukul 9 malam. Hasilnya, kamu akan mengantuk lebih cepat sebelum larut malam. Jika kamu sering begadang nih, dan bangun lebih siang, hormon tidur tersebut juga akan dihasilkan lebih lambat pada larut malam, terlepas dari perbedaan jam mengantuk. Pada jam-jam inilah waktu yang tepat untuk mengurangi aktivitas dan bersiap-siap untuk tidur. Nah, jika siklus harianmu yang harusnya dipenuhi ini sampai terganggu, maka akan berisiko menyebabkan berbagai masalah, beberapa diantaranya insomnia, obesitas, diabetes, depresi, dan gangguan mood. Selain itu, jam biologis yang berantakan juga berisiko mempengaruhi daya tahan tubuh karena produksi protein yang dibutuhkan oleh sistem imun menjadi nggak selaras. Jadi,
Apalagi di masa pandemi kayak seperti ini ya teman-teman, usahakan siklus yang tadi sudah Pak Arif jelaskan dijalankan. Jangan sampai begadang atau makan tidak teratur. Itu sangat mempengaruhi untuk imunitas kita ya, imun tubuh kita. Oke teman-teman, cukup sekian yang bisa Pak Arif jelaskan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.